Jadi foreplaynya lama. Iya. Langsung gede banget Pak Ferry loh. Kita harus lihat dari bahannya, apakah bahannya itu tuh tebal, tipis, mudah terbakar atau tidak, itu pengaruhnya banyak sekali. Ya balik lagi ke Prames Wari Ya. ya. Nah ini yang unik nih. Saya bilang nih unik banget kenapa bandnya ya saya bilang. Bandnya Drupadi itu memang kental banget dengan warna merah. Ya, Ya. Dan Prames pun juga balik, akhirnya Prames Wari balik ke warna merah. betul. Tapi Sekar, ini agak kita bahas dikit Sekar. Sekar kok warnanya hijau gitu loh. Oh gitu ya. Nah, dikit-dikit aja kok, dikit Nah, aja. Sebenarnya Mas, sama adalah- nambahin Mas, Ya. bentar. Siap. Masalah bandnya tuh. Nah, Itu ini tanya tuh Mas Riko. Tuh, tanya Mas Riko. Saya bilang, Mas, kalau sampean nggak mau pakai ini band, saya beli aja. Saya bilang gitu kok. Itu terlalu bagus, iya Mas. benar. Keren banget Pak ya. Jadi memang iya Iya. itu yang baru mau saya ceritakan Pak Ferry. Jadi obrolan kita waktu pertama kali desain brand ini adalah memang yang secara umum dulu ya, secara umum yaitu jadi memang awalnya itu kita mendesain ini awalnya memang kan untuk Drupadi itu memang kita basicnya sama, maksudnya satu base ya. Jadi kita nggak merombak banyak, cuma memang ditambahin aksen dan ada ya sedikit touch kanan kiri lah Ya, ininya betul, gitu. betul. Nah kemudian ada cerita lucu waktu band ini sudah jadi gitu kan. Terus kemudian Pak Ferry lihat jadi ketika diaplikasikan ke cerutunya gitu. Keren banget. Komentarnya Pak Ferry, wah asem Mas, wah apik tenan nih. Iki nek kowe ra gelem nganggo, tak gone wae Mas ngomongnya. Keren, ini sumpah keren. Terjemahnya kalau kamu nggak mau pakai tak pakai aja ini buat Sultan katanya gitu. Betul, ini keren banget. Iya. Ya, Ayo betul, Pak tinggal Ferry. tak Ini tambahin hampir double band ya toh, tak tambahin double band kasih Sultan Sigar wis rampung. Tapi BTW by the way, ini sedikit spill dikit ya kok ya. Iya. Sultan Sigar juga kemarin baru aja nge-launching Oh, iya. produk terbarunya. Yes. Keren. Don't miss it, don't miss miss it it. ya, Ya, itu ha-ha. produk kolaborasi antara Sultan Sigar dan Dengan juga HDC. Harley Davidson Club, Club Indonesia. Yang akan dirilis Februari 2022 nanti di launching teman-teman Yes. Sigar lover. Jangan lupa harus beli. Harus beli, betul. Jadi- nanti saya juga diizinkan review Pak Makasih, Ferry ya. makasih. Iya. Saya juga belum kebagian. Jadi slogannya itu kalau nggak salah ngisap cerutu itu serasa naik Harley Davidson. Wah. Pak, siapa tahu Pak ada Harley murah karena saya cita-cita pengen punya Harley, Pak. Boleh. Saya ini jangankan beli Harley, saya mau beli kaosnya aja belum dapat. Pak Ferry, stikernya dulu Pak. Stikernya dulu Pak, ditempel. Stikernya dulu, ditempel tempel di belakang mobil. mobil. Keren, Pak. Harley Davidson Club Iya, Indonesia. stiker di gitu. Malioboro banyak tuh. Tapi jujur Pak, saya tuh memang penggemar Harley tapi nggak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk beli Harley. Di laptop saya tuh saya pajang Harley Davidson yang Sportster 883 itu loh Pak. Itu selalu saya pajang dengan harapan saya bisa punya gitu loh Pak. Amin. Minimal wallpaper. Saya aminin Mas. Amin. Amin. Makasih Pak Ferry, makasih. Mudah-mudahan gitu kan bisa naik Harley keliling-keliling Jogja itu kan. Kalau udah punya Harley nanti saya masukin ke sini nih. Ke Enteng Sigar. Oh Saya bayar. iya, oh iya benar. Boleh lah, Jadi Mas. Gimana Pak? Mas Randa, nanti kita besok pas kita bikin video untuk yang Yes. Sultan DCI, bolehlah Mas Rangga ikut lah nanti. Wah, mantap. Naik Harley Pak? Keren. Kok naik Harley Oh, gimana? Nanti bisa Siap. langsung itu Mas, jadi pakai channelnya di Mas Rangga juga bisa. Oke, siap. Sip, keren itu Mas. Saya keren. siap pokoknya Pak. Saya support Pak Sultan, saya support nanti ke misalnya butuh apa-apa saya support nanti Pak. Sip. Keren.
Selamat ya Pak Ferry atas Ya, produk terbarunya. back to topic. Yo. Siap, back to topic. Gak apa-apa Pak sambil ngobrol. Nah, balik lagi tadi. Ya, jadi Sekar, warna kenapa hijau. kok sekar warnanya hijau Yes. ya? Ini sebenarnya juga basicnya adalah kembali lagi Mas. Saya itu agak sedikit nyuri ide dari Sultan Sigar. Jadi memang lihat berkaca pada produk atau ring bandnya dari Sultan Sigar, memang di situ ada a little bit touch of green gitu ya. But kalau greennya itu saya ngomongnya itu royal green ya. Royal green, which is royal means sultan gitu ya. Apa namanya, keraton. Nah, jadi memang saya ingin mengaplikasikan atau menampilkan sesuatu yang berbeda di sentuhan Drupadi, di mana tidak hanya berkutat atau bertahan pada warna-warna khasnya aja, yaitu merah, coklat, kemudian emas, tapi juga saya ingin nyoba untuk memberikan sentuhan keraton, hijau, warna keraton di situ, warna-warna istana di situ, betul. Yaitu warna hijau. Nah, ternyata ini kembali lagi ke tadi ya Mas. Ternyata jadi saya ingat banget, saya benar-benar masih ingat waktu pembuatan itu jadi dua-duanya kemudian ditempel. Pak Ferry itu waktu itu bilang gini, jadi Mas, kalau saya pribadi secara visual saya tuh suka banget sama yang ini, sama yang Prames. Sama yang Prames warna merah. Tapi ketika diaplikasikan di cerutu, ditempel di cerutunya, itu memang kesannya jauh lebih elegan yang sekar. Hijau, dengan betul. warna hijaunya. Jadi memang menurut saya sih untuk penampilan cerutu sendiri, kita juga bisa dikatakan ya menarik lah. Karena kita selain filosofi juga kita ada kegantengannya sendiri, seperti itu. Jadi kenapa kok sekar hijau itu memang tidak lepas dari touch Jawa, dari Javanese touch dari produk Drupadi sendiri. Gitu Mas. Oke, itu tadi penjelasannya ya. Jadi tapi jujur memang saya bilang kalau untuk ring ya, kalau menurut saya Mas Arga ya, itu ring memang juara untuk sekar. Karena mungkin dari awal kan warnanya merah ke marun-marun gitu, terus tiba-tiba sekar muncul dengan warna hijau dengan aksen warna emas-emasnya gitu ya, ada emas-emasnya. Jadi kesan satu elegan, terus ya itu tadi royal gitu kan, kayak kesultanan gitu kan, keraton gitu. Dan kesan Jawanya tuh dapat banget. Kalau menurut saya sih. Tapi ya tidak menutup ini jelek tuh enggak, tapi ini juga bagus. Tapi saya lebih prefer bandnya lebih keren sekar. Ya. Nah, ini perjalanan rasanya sampai hampir mendekati Tuh kan, belum seperti kan milihnya sama kayak saya. Oh iya. Pak Ferry juga suka yang sama sekar juga ya berarti ya? Iya, benar. Bener, itu keren banget saya bilang Pak. Keren banget, warnanya ada touch sentuhan-sentuhan warna emasnya itu saya bilang jadi keren banget. Perpaduan warna mungkin ya. Dan betul. Itu memang saya akui memang itu terjadi karena ketidaksengajaan. Jadi artinya memang yang pertama kan kita pilih warna band kan, kemudian setelah diaplikasikan di cerutu dengan warna rapper dan sebagainya, memang jadinya memang menarik gitu. Intinya seperti itu. Teman-teman Sigar Lover bisa lihat ya dari kamera ya. Dari kamera itu kelihatan banget konstruksi dari abunya pun ini bagus banget, menandakan memang sigarnya ini bahan bakunya keren banget. Tapi nah ini. Mana nih? Sini. Mana nih? Sini. Sini tuh kelihatan banget konstruksinya keren banget. Rata semua dan juga dia tahan. Tapi jujur, ya ini selera ya, balik lagi ke selera. Saya lebih baik mengamankan supaya ini nggak kotor. Biasanya abunya bakal saya patahin biasanya kok. Tapi memang kadang-kadang tuh di YouTube banyak yang komentar tuh, kenapa Mas kok dipatahin gini, kan bisa melihat konstruksinya bagus. Ya, saya bilang saya nge-review sigar nggak cuma fokus di sigarnya, karena saya juga sambil ngobrol, daripada kotor ya lebih baik dipatahkan. Tapi balik lagi ke selera itu sebenarnya, selera, dan juga kadang-kadang juga itu akan memudahkan efek burningnya juga biasanya kalau menurut saya sih. Betul. Efek burningnya jadi lebih mudah sih. Jadi saya pernah ngobrol nih sama Pak Ferry bahwa Pak, kalau menurut saya pribadi itu kalau misalnya abu panjang itu sebenarnya menambah kenikmatan tuh hanya mitos.
Kalau menurut saya nih ya. Sama, ya betul. Ya, mungkin Pak Ferry waktu itu gimana Ya, Pak? Menurut setuju. Pak Ferry ya? Menurut Pak Ferry gimana Pak itu Pak? Ya, kalau saya sih nggak ada pengaruh ya, mau apakah abu itu panjang atau tidak. Nah, Yang selama saya rasakan bahkan sampai dari dulu sampai sekarang, apakah abu itu akan jadi panjang atau tidak, itu tidak merubah rasa sebuah cerutu. Oke. Tapi kalau abu itu diartikan sebagai bahwa itu menandakan sebuah konstruksi yang baik atau tidak, ya, Ya. itu Itu saya aku setuju. Betul. Yes. tapi kalau Dan ini itu dari ini kelihatan ya dari Ya, ini 3 kelihatan semuanya rapi. Rapi banget. Dari tiga-tiganya semua rapi dan dari efek goyangan pun dia gak patah gitu loh. Ya. Dan menurut saya dari tadi saya goyangnya juga parah loh, tapi ini gak patah gitu loh. Tapi kalau saya sih lebih jujur, lebih aman, saya patahkan Koriko. Sebentar Mas Randa. Jadi Ya. ini trivial aja ya, trivial. Jadi memang saya beberapa waktu yang lalu itu saya bertemu dengan salah seorang aficionado. Beliau itu berwarga negaraan kalau nggak salah orang Argentina kalau nggak salah. Nah, beliau itu memang dia itu memang aficionado yang memang cukup cukup maniak dengan Cuban cigar gitu Yes. ya. Nah, beliau itu beberapa kali ke Kuba dan beliau memang sengaja untuk beliau itu belajar Oke. mengenai how to enjoy your cigar. Jadi memang beliau adalah salah satu yang ya menurut saya mungkin bisa bisa diinterpretasi macam-macam. Mungkin ada yang bilang terlalu lebay atau apa, tapi menurut saya itu art gitu kan. Jadi menurut beliau nih salah satu cara mematahkan abu itu nggak boleh digoyang Mas, nggak boleh di shake di ashtray-nya. Iya. Nah caranya adalah beliau mengajarkan ke saya kalau kamu you have to do this to honor the roller of the cigars gitu kan. Jadi kamu harus melakukan ini untuk menghormati. Nah, roller, itu. Caranya adalah gini Mas. Oke. Jadi sigar tidak boleh langsung menyentuh ke ashtray-nya, tapi kita patahkan dengan tangan, kemudian baru dijatuhkan. Oke. Nah, Bener, seperti itu itu ya. ilmu yang bagus Itu banget. trivia sih, menurut Ya. saya itu trivia. Jadi maksudnya boleh ada yang nyikap, lebay, enggak kayak gini. Tapi ya itu yang saya pelajaran yang saya dapat ya ketika bertemu dengan salah satu aficionado dari Argentina. Oke, Gitu. itu ilmu tambahan teman-teman cigar lover bahwa sebagai bentuk penghargaan kita ke blendernya, ke rollernya juga sebagai bentuk apresiasi untuk kita supaya nggak ya istilahnya menghormati tangan-tangan yang sudah berkontribusi di sini. Cara mematahkan sigarnya ada tekniknya juga, bukan teknik tapi ya lebih ke seni lah ya. Seni ya, kita ngomongnya art ya. Art ya, tapi kalau biasanya kalau saya sih lebih kayak gitu. Enggak jatuh. Gak jatuh, ini gak jatuh loh, bener-bener gak jatuh loh ini. Pak dikasih apa sih ini Pak? Ini dikasih apa Pak? Dikasih kok bisa keras kayak gini loh Pak. Ini kalau Mas Arga mungkin kalau bilang nih, wah ini keras banget. Tapi bisa kita coba ya caranya kayak gitu tadi ya. Oke. Nah, gitu. Kita buang Yes, ke situ. Itu exactly. ilmu tambahan tuh teman-teman cigar lover. Jangan Jadi nyonyos, Mas. keren banget. Agak-agak gini Mas. Gini. Ini loh, ininya. Pas di sini. ini. Nah, gitu. Nah, Yes. terus dibuang. Dibuang. Nah, gitu. Banyak banget ilmunya teman-teman cigar lover. Tadi Pak Ferry juga ngasih insight baru tentang bagaimana cara how to create a cigar. Gak hanya cuma masalah menggulung, gak hanya masalah pemilihan bahan, tapi bener-bener feeling dan juga bisa dikatakan apa ya? Ya feeling ya, bener-bener feeling gimana cara kita menggulung itu memang harus dilatih. Memang berdasarkan learning by doing ya. Ya. Gak Jadi ada teori yang bener-bener mendasar. Oh ini rollingnya seperti Gak ini, nggak ada ya. Jadi mungkin tambahan sedikit ya, mungkin gini, saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Ferry bahwa intinya adalah nggak hanya sigar sih Mas, di semua bidang, di semua expertise ya, kita itu tidak bisa hanya menggantungkan sesuatu pada hard skill saja. Yes. Tapi soft skill itu penting. Artinya ketika misalnya dalam sigar tidak hanya kemampuan untuk merolling, tapi juga kemampuan untuk how to feel gitu kan. Jadi
gimana insting kita, feeling kita untuk rolling. Nah, itu sangat penting. Betul. Intinya seperti itu. Ya bener sih, sepakat kalau Koriko bilang kayak gitu. Di dunia pertanian pun juga sebenarnya kayak gitu juga. Saya pernah kenal sama salah satu, ini cerita sedikit ya, di luar sigar ya. Ini di kopi. Ada salah satu petani kopi ya di Temanggung yang dia memang bagaimana mentreatment sebuah batang kopi yang itu dia treatment sebagai kayak anaknya sendiri. Ya. Benar-benar menyalurkan how to feel gitu loh. Jadi pohon itu kok, setiap pohon ada satu hari dia menghabiskan waktu cuma memegang pohon sambil diajak ngobrol. Seape yole. Ini kalau bahasa Jawa artinya yang baik ya. Nah, jadi yang tumbuhan yang baik, hasilnya bagus, dan itu benar kok. Hasilnya pun juga baik gitu loh. Mungkin itu ya Pak Ferry ya. Kalau kita meng-create sebuah sigar pun juga harus menyalurkan rasa cinta juga ya untuk menghasilkan sigar yang juga terbaik ya Pak Ferry ya. Apa lu teragak pulang? Oh ini Pak Ferry kayaknya. Iya Mas, jadi kalau saya iya. melihat cerut kedengeran ya? Kedengeran ya? Kedengeran Pak Ferry, Dengar, Pak. kedengeran. Oke, jadi kalau saya memandang sebuah cerut itu adalah sebuah art atau sebuah seni. Di mana sebuah seni itu yang utama, yang pertama adalah bukan kecepatan. Tetapi sebuah ketepatan dan sebuah masterpiece lah, karya sebuah seni itu kan nggak ada yang bisa cepat Mas. Artinya harus benar-benar harus dibuat secara baik, secara benar-benar terukur, dengan passion, dengan cinta, dengan perhatian yang lebih. Jadi menghasilkan sebuah karya seni yang baik, bukan hanya sebatas sebuah barang, sebuah produk yang hanya dinikmati, tapi itu sebuah seni. Itu pandangan saya sih Mas. Oke. Yes, betul sekali. Setuju, Mas. Setuju. Jadi- Saya setuju banget. Jadi memang apa ya, semua itu adalah ya mereka akan kembali lagi, beliau-beliau ini akan membahasakan diri mereka adalah seorang seniman sebenarnya. Sama Mas, sama ketika ini melenceng sedikit juga Ya, ya, Mas Dek ya. Mas Mr. Dex Mr. ini Dex, ya. Mr. Dex. Beliau juga share kemarin sempat ketemu waktu di Bali. Beliau juga sharing sama saya dengan pembahasan dengan bahasa yang sama gitu loh. Saya tidak mau dikatakan sebagai knife maker, but I am the knife artisan. Oh. Ya, gitu. Jadi beliau adalah seorang seniman, membahasakan diri beliau adalah Renaissance man, ya, Yes. Renaissance man. Jadi beliau sama seperti Pak Ferry juga bahwa barang yang beliau hasilkan itu kualitasnya baik karena dia mencurahkan perasaannya kepada barang itu. Betul. Semua lah Mas. Yes. Ya dalam berhubungan aja ya Mas Arga ya. Maksudnya berpacaran Nah. atau menjalin kasih gitu ya Mas Gimana Arga. ini ya? Mas? Jadi tekan jenengan. Ini bahasa iki njuk Iya. pacaran. Tapi bener ya, Iya. bener Mas Arga. Iya benar sih. Sebuah hubungan itu tanpa didasari dengan landasan rasa cinta dan sayang, itu gak bakal bertahan lama dan tidak akan harmonis ya. Iya biasanya. betul sekali. Mungkin bisa komentar dulu Mas. Gimana Mas? Arga? Tentang apa ini? Bebas. Bebas, bebas, Mau, bebas. Misalnya mau ngiklanin. Ora. Iya gak apa-apa loh. Ini masih jomblo nih teman-teman. Masih jomblo nih. loh teman-teman. Mungkin ada sigar aficionado dan sigar lover cewek yang penasaran tuh. Bisa kepo-kepo sedikit di kalau Instagram pribadinya ada Mas. Ada. Apa Mas? Arganata Purnama. Yes. Arganata Purnama. Jangan Yes. lupa follow. Jangan lupa follow ya. Umur berapa Mas? Baru 28. 28. Ah, Biasa, masih 28. muda lah, masih kinyis-kinyis. Enggak, jadi usia mateng-matengnya. Yes, nih. yes, Tinggal yes. Langsung ngetik saya gitu follow, ya. langsung saya follow Mas Arga. Langsung yang follow Pak Ferry. Langsung nggak follow Pak Ferry main-main loh. langsung loh. Ini nggak main-main Nggak loh. main-main loh. Nah, Ya tuh. mungkin Mas Arga bisa komentar Mas. Dari ini udah mendekati bagian, ini sudah melewati sepertiga ya. Udah mau masuk 2/3 bagian body. Menurut Mas Arga perjalanan rasanya gimana Mas? Dari sepertiga tadi ya. Ini apa? Magic ya. Saya minum kopi tapi rasanya teh. Oh gitu ya. Betul. Rasanya teh dari ya ini dari cerutunya Dari ini. cerutunya. Dari ya. situnya. Jadi Benar. memang mungkin kan ya Mas, touch rempahnya dapat ya. Betul. Ya. Terus kita selain itu ada door prize lagi ya kok ya? Ya, Ini door prize-nya khusus buat penonton YouTuber. Penonton YouTuber. Penonton sigar lovernya saya nanti yang
nonton nanti di konten YouTube saya, Cigar Lover yang nonton di konten YouTube saya nanti bisa kasih statement terbaik tentang produknya Drupadi ya. Ya, Semua impression. tentang produknya Drupadi, mau itu Drupadi Sekar yang sudah pernah dicobain ataupun Kresna ataupun Setiaki ataupun produk Drupadi lainnya yang pernah teman-teman cobain, bisa kasih impression, tulis di kolom komentar. Nanti saya akan pilih 2 orang, saya akan kasih ini juga ya. Sampler produk-produknya Drupadi dari Drupadi Tabak. Ya, sekarang mungkin kita akan ngecek ada yang bertanya nggak kira-kira dari teman-teman Cigar Lover dan Cigar Aficionado yang nonton malam ini. Nah, ini kok. Ini mempertanyakan masalah harga sih. Oke. Oke ya, jawab ya. Ini dari namanya, username-nya @bagusmaulana_muhammad. Pertanyaannya, ada nggak sih perbedaan harga di wilayah Jawa ataupun Jabodetabek? Jadi Jabodetabek itu bukan Jawa ya? Harusnya Jawa. Nah, Mungkin daerah Jawa Tengah dan Jabodetabek. Mungkin aduh. itu ya Mas Bagus ya. Jadi ini Pak Ferry baru di luar Jawa ya Pak Pak ya? Ferry lagi di luar Jawa loh nih Pak, bukan di Jawa loh Pak, di Jabodetabek loh Pak. Wah ini honor ini. Ya, ya, Oke, ya. oke, paham. Jadi sorry. Pertanyaannya, oke, apa ada perbedaan harga wilayah Jawa dan Jabodetabek? Oke. Jadi gini Mas, siapa ini namanya? Bagus Maulana Ya, Muhammad. Mas Bagus ya. Mas Bagus, kebetulan kalau untuk produk Drupadi sendiri tidak ada perbedaan harga dimanapun. Artinya produk Drupadi itu memiliki standarisasi harga yang sama dimanapun mereka dijual, baik di Jawa maupun di Pulau Sumatera maupun Kalimantan maupun Papua, kita memiliki standar yang sama dari sisi supplier, dari sisi kami. Tapi kembali lagi kebijakannya kepada seller-seller yang lain atau seller-seller yang menjual produk Drupadi, apakah ada perbedaan? Karena kan ya gini, kita menghargai lah teman-teman. Misalnya saya basisnya di Jogja nih Mas. Kalau misalnya ada teman dari Kalimantan atau ada dari yang jauh lah misalnya, nah mereka kan juga menanggung ongkos kirim. Betul. Terus kemudian nah itu kita harus benar-benar appreciate dan benar-benar menghargai mereka juga. Kalau misalnya ada perbedaan atau margin harga, ya itu wajar lah. Masih wajar lah ya. Ya, karena kan mungkin ya memang ada beberapa beberapa perbedaan cost lah. Yes. Sama kalau misalnya di sini gitu. Oke, siap itu ya jawabannya buat Mas Bagus Maulana Muhammad. Jadi kemungkinan ada perbedaan harga tapi nggak banyak ya. Enggak banyak. Tetap pasti ada. Nah sebenarnya pertanyaan hampir sama semua sih sebenarnya kok. Bahannya yang dipakai apa segala macem gitu. Tapi ini akan saya skip ke pertanyaan yang lain. Ini dari akun @baktera_Arya. BACTRA_Arya. Ini dia penasaran nih kok. Drupadi buatnya di mana ya? Drupadi buatnya di mana ya dulu ya? Pertanyaannya mungkin orang-orang kalau tadi kita jelasin mungkin Drupadi yang buat Pak Riko, Pak Ferry. Ya benar Pak Riko. Pak Riko ya, benar ya Pak Riko ya. Pak Riko. Betul, tapi Pak sebenarnya Riko. buatnya di mana sih? Gitu loh. Oke. Drupadi itu sendiri. Pertanyaannya cukup sulit ya Mas. Sulit ya. Sulit banget. Jadi dengan berat hati saya jawab bahwa dibuatnya di pabrik cerutu Mas. Nggak bisa kita nggak mungkin di pabrik sepatu. Nggak. Jadi memang kalau untuk saat ini memang untuk produksi produk Drupadi sendiri memang kita masih bekerja sama atau memakai jasa rolling dari PT Tarumartani Yogyakarta. Jadi thanks to Tarumartani karena sudah menghasilkan produk cerutu dengan kualitas yang luar biasa juga. Yes. Gitu. Itu ya jawaban buat @baktera Arya. Sorry. Mas Arya, ini bukan saya loh Mas ya. Ini kebetulan orangnya kemarin dari sini nih. Iya toh? Iya. Oh, berarti kenal ya? Ya, jadi salam juga dari Jogja. Ini Mas Arya ini, beliau itu orang Sumatera Utara. Jadi Horasbah. Jadi kemarin beliau itu benar-benar menyempatkan diri nih. Jadi kebetulan beliau ada trip dengan bosnya, jadi dengan salah satu rekan bisnisnya dari Sumatera Utara, trip ke Jawa.
Nah, beliau ini Mas Arya ini benar-benar menyempatkan sampai ke Yogyakarta hanya untuk visit ke Enteng Sigar. Kemudian dia balik lagi. Jadi Keren. thank you banget buat Mas Arya ya. Mantap, Terima mantap. kasih banget. Mas Thank Arya you banget. mantap. Ya. Jadi itu tadi ya yang dapat hadiah sampler tadi Mas Bagus Maulana Muhammad, selamat, sama Mas Arya ya, Baxtera Arya, selamat dapat sampler, nanti langsung dikirim dari Enteng Sigar ya. Ya. Sama Mas Han DJ dan Mas Bayu Eka, selamat juga dapat t-shirt dan juga dapat diskon. Enak banget kamu dapat diskon 10% lu tiap datang ke Enteng Sigar ya. Terus nanti ada 2 lagi ya kok ya. Ada Ya. 2 lagi yang Ya. bakal dapat sampler. Sampler juga. Jadi saya akan tambah. Kalau tadi saya bilang kasih impresi kalian tentang Drupadi di komen YouTube saya nanti Sigar-Sigar Lover, sama tambahan kasih impresi juga tentang acara kita malam ini. Jadi komen sebaik-baik mungkin di YouTube saya dan Yang nggak juga baik juga nggak apa-apa sih. nggak baik nggak apa-apa ya. Misalnya kritik. kritik dan saran untuk nanti kedepannya saya mengembangkan live di Instagram juga di konten YouTube saya. Jadi ada 2 syaratnya ya. Pertama impresi tentang Drupadi dan impresi tentang acara ini. Nanti akan saya pilih 2 orang Sigar Lover yang komen di YouTube saya akan kasihkan sampler ya. Saya akan undi. Nanti kita umumkan di Oke. YouTube. Mungkin gini, teman-teman nih yang masih online nih, yang masih ngikutin live IG kita, mumpung ini masih ada Pak Ferry yang online nih, Yes. mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, pertanyaan. lagi khusus untuk Pak Pak Ferry. Ferry, betul. Nah, Untuk Pak khusus Ferry. untuk Pak Ferry, kalau ada yang mau bertanya, tolong dicatat ya. Ya, dicatat. Dicatat, kemudian nanti kita akan bacakan biar Betul. Pak Ferry yang yang nanti akan menjawab. langsung Betul menjawab. sekali. Wah, ini menarik ini. Ya, gimana? Oke, saya yang bacakan ya. Monggo. Jadi, Ko Riko yang bacain. Oke. Jadi ini yang Wait. pertama dulu karena menarik banget. Untuk Pak Ferry ya, Pak ya. Pak Ferry, ada pertanyaan dari Iya, Mas. dari dengan ID Andreas _CRX. Andreas _ CRX. Pak Ferry nih @lonewolf 180275 ini IG-nya Pak Ferry Pak Ferry ya. ya. Nah, apakah pernah tinggal di daerah Tambolaka untuk eksplor tembakaunya? Nah, ini Pak, ini menarik nih Pak. Tolong Pak Ferry. Ya, serius ini sebenarnya Tolong Pak Ferry jawab. sebenarnya pengen saya ulik, pengen saya bahas ketika khusus bahas tentang Sulan Sigar kok. Tapi Ya. nggak apa-apa, ini kita ungkap semua cerita yang pernah. Sebenarnya ini spill dikit ya. Pak Ferry udah pernah cerita juga tentang Tambolaka di sana waktu beliau ngambil bahannya. Tapi bisa diceritain Pak Ferry. Monggo Pak Ferry. Pertanyaannya apakah saya pernah tinggal di sana? Begitu ya? Betul. Iya, iya, Apakah betul. pernah tinggal di sana ini? Untuk eksplor tembakaunya. Oke, jadi sebenarnya yang berawal explore yang awal itu sebenarnya dari papa saya awalnya. Kemudian dari situ karena akhirnya saya meneruskan ibaratnya passion dari papa saya untuk meng-create sebuah cerutu, akhirnya saya berusaha mencari tembakau asli Indonesia. Artinya tembakau asli Indonesia, bahwa saya tidak melihat bahwa itu tembakau itu ditanam di Indonesia, tapi saya malah mencari tembakau yang unik. Tembakau yang unik di Indonesia itu bukan ditanam di Indonesianya, tapi dari after harvest-nya. Itu yang membuat tembakau Indonesia itu unik. Dan itu hampir di semua tempat, itu punya tembakau unik. Mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di daerah timur. Dan kebetulan untuk yang Tambolaka ini, karena saya dikenalkan oleh papa saya dan saya berusaha eksplor ke sana. Artinya berusaha eksplor pun saya tinggal sementara di sana hampir 2 bulan untuk melihat Itu betul menurut saya bagaimana. namanya totalitas. Ya enggak sih Mas, tapi lebih ke karena seneng aja sih Mas, ternyata oh ada ya, ternyata tembakonya itu sama Mas, tembakonya itu tembakau Virginia. Tapi ternyata dengan pengolahan yang berbeda, dengan pengolahan mereka yang saya tanya ke mereka, bahkan sampai saya tanya ke pemerintah setempat, ini asal-muasalnya dari mana cara seperti ini? Mereka hanya punya jawaban, ini berasal dari nenek moyang. Saya kurang tahu apakah itu dikenalkan dari bangsa mana, apakah dari bangsa Portugis atau Spanyol, saya kurang tahu. Karena tidak ada jawaban yang pasti. Tapi di sana saya tinggal itu, saya juga ikut menyelami cara hidup mereka
terus cara mereka menanam, kemudian cara mereka untuk membuat tembakau itu menjadi khas. Di situ saya melihat cara mereka, dan ternyata saya bilang ini benar-benar tembakau yang local wisdom gitu loh. Dan memang saya ada banyak sih tempat tembakau ini apa ya istilahnya dibuat, tapi hanya ada satu tempat di sana yang merupakan pusatnya tembakau tersebut. Dan di situ saya tinggal. Saya coba mempelajari, dan saya suka sekali uniknya. Karena kenapa saya suka banget dengan Tambulaka? Karena tembakau ini memberikan sebuah ciri khas yang Indonesia banget. Entah bahasanya kayak apa, tapi ya inilah Indonesia banget. Justru dengan tembakau tersebut, di saat saya mencoba mengenalkan ke pasar luar negeri, saya banyak masuk di forum-forum luar negeri zaman dulu. Mereka juga merasakan suatu hal yang unik yang mereka belum pernah rasakan. Mereka belum pernah temukan di tembakau manapun. Dan itu ditemukan di tembakau Tambulaka ini. Dan mereka menciptakan sebuah panggilan atau sebutan untuk tembakau ini, bahwa tembakau ini adalah Indonesian spicy. Mereka bilang rempah-rempahnya yang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Nah, Betul banget. Dan itu akhirnya di situ akhirnya cerutunya kita itu muncul sebuah kata-kata bahwa kalau cerutu Indonesia itu rasa yang tidak bisa dicuri adalah Indonesian spicy. Yes. Itu sih kayaknya sampai sekarang untuk hal-hal yang istilahnya saya membuat cerutu yang khusus. Memang itu yang saya ingin menunjukkan ini Indonesia banget. Saya menggunakan tambo. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain, karena saya juga sedang mengeksplor lagi. Kebetulan tahun depan saya rencana ke Sumatera. Saya juga udah janjian sama Mas Arya bahwa antara bulan Februari Maret saya mau rencana ke sana untuk eksplor. Tapi eksplornya ya kembali lagi bahwa saya eksplornya bukan eksplornya bahwa saya mencari tembakau yang unik ya. Jadi saya lebih melihat bahwa orang Indonesia ini mereka punya cara tradisional menurut cara mereka sendiri yang akhirnya menciptakan rasa yang unik. Itu yang harus saya eksplor. Ada juga yang dari Papua, ada yang dari Irian, ada yang menciptakan rasa yang berbeda-beda, dan itu yang mau saya eksplor. Itu sih sebenarnya yang saya cari di tembakau Indonesia. Karena di saya sendiri saya lebih concern di bagaimana saya menciptakan cerutu Indonesia yang mencirikan ciri khas rasa Indonesia. Jadi kita tidak mau mengekor rasa yang sudah ada, yang sudah booming, yang sudah umum, menjadi Cuban taste atau menjadi Dominican taste dan sebagainya. Tapi saya lebih pengen, saya tidak mau menjadi pengekor, saya mau menjadi sebuah cerutu yang bisa memunculkan sebuah identitas sendiri. Ya mungkin kata-katanya itulah Mas. Tapi sebuah cerutu yang memang mencirikan, ya ini cerutu Indonesia. Gitu. Memang akan berat Mas, karena pasti orang akan membandingkan rasa yang sudah menjadi pakem lah. Kita nggak bisa kita nggak bisa menolak atau mendinai bahwa pakem enaknya cerutu, ya itu dari Cuban. Betul, saya tidak menolak itu. Tampilan Instagram itu. Tapi saya hanya memberikan sebuah rasa yang berbeda, sebuah pilihan rasa yang berbeda dengan rasa yang sudah umum, yang sudah ada. Dan disitulah saya ingin memunculkan sebuah inilah cerutu Indonesia, inilah rasa Indonesia. Anda boleh pilih mau ya rasa yang Cuban, Dominikan, tapi saya tambahin lagi di situ, inilah cerutu dengan rasa ciri khas Indonesia. Begitu sih Mas, lebih sederhananya. Mantap. Ya, luar biasa. Jadi, itu Mas Andreas ya tadi ya? Yes, jadi mungkin saya nambahin sedikit ya dari jawabannya Pak Ferry. Menurut saya memang satu, ya itulah kenapa saya berkolaborasi dengan beliau, bahwa bukan karena Sultan Sigarnya, tapi
ya inilah filosofi seperti ini yang sebenarnya memang ya inilah Mas yang membuat cerutu buatannya Pak Ferry itu unik dan spesial. Betul. Jadi filosofi dan apa ya menurut Totalitas. dedikasi. Dedikasi. Kalau bahasa saya dedikasi seperti inilah yang nggak semua orang itu punya dan lakukan Yes. untuk betul. sebuah produk. Jadi kadang orang sepele. Kadang kalau misalnya kita ngomong aku jual cerutu yang menurutku enak. Oke, enak, fine, nggak apa-apa. Tapi apakah di balik itu ada sebuah cerita, sebuah story? Nah, ini menurut saya ya inilah jawaban Pak Ferry inilah yang menurut saya kenapa kok kemudian kemudian produk-produk hasil dari blendnya Pak Ferry itu menurut saya adalah sebuah sesuatu yang spesial. Masterpiece. Ya, masterpiece. Yes. Itu masterpiece dan di akhir kata bahwa kalau misalnya teman-teman dari deskripsinya Pak Ferry tadi nih, kalau teman-teman penasaran pengen ngerasain gimana sih rasa tambolaka yang Pak Ferry definisikan dari jawaban tadi ya, cobalah Pribadi Prameswari. Itu Mas Andreas, itu pertanyaan cukup keren. Tapi Iya. nanti kalau ada waktu lagi Pak Ferry mohon izin kita akan ulik tentang kisah perjalanan Pak Ferry waktu di Tambolaka. Yes. Itu saya jujur ya ini spill sedikit. Saya sudah pernah diceritain Pak Ferry waktu saya ketemu Pak Ferry. Sumpah itu saya nggak habis pikir itu sampai Pak Ferry bukan mengalami ya, tapi melewati hal-hal itu ya waktu ke Tambolaka daerah Sumba ya itu Iya, iya. daerah Sumba itu sampai untuk mencari sebuah produk tembakau Tambolaka tuh gak gampang di Sumba teman-teman, karena banyak pedagang-pedagang Tambolaka juga yang berjualan di pasar yang kalau beliau bilang itu belum tentu kualitas terbaik. Nah Pak Ferry itu sampai masuk ke pedalaman untuk mendapatkan sebuah ataupun sebuah kualitas yang baik gitu. Nanti dan itu benar-benar kejawab dan benar-benar terwujud dari hasil produknya yang memang lain daripada yang lain. Nanti, worth it lah kita ngomong. Worth it banget. Nanti mungkin ya mohon izin kalau ada waktu Pak Ferry meluangkan waktu kita ngobrol bareng Pak Ferry, karena jujur semua cigar lover, penonton-penonton saya pun juga dan penonton-penonton yang sekarang sedang live cigar aficionado pengen ngulik tentang itu Pak Ferry. Yes. Pengen tahu tentang itu kisah Pak Ferry ataupun perjuangan Pak Ferry untuk mendapatkan tembakau Tambolaka yang itu menurut saya tuh enak banget gitu. Ya, kita ngomongnya itu signature ya. Signature. Betul. Ya, signature dari Indonesia. Iya, dan dari Pak Ferry. Dari Pak Ferry tersendiri, terutama luar mahakaryanya itu. Ya, oke. Satu lagi Pak Ferry nih, ada satu pertanyaan lagi dari account dengan nama edidolog_saribu. edidolog_saribu. Pertanyaannya kepada Pak Ferry, apakah untuk pembuatan cerutu harus diblend dengan beberapa jenis tembakau? Pertanyaannya itu Pak, apakah untuk pembuatan cerutu harus diblend dengan beberapa jenis tembakau? Betul, Monggo Pak Ferry. Monggo Pak Ferry. Mungkin ini pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin baru belajar mendalami mengenai cerutu ya. Monggo Pak Ferry. Oke, jawabannya ada dua Mas. Jadi kalau cerutu itu pasti diblend dari pembakaran dan dari rasa. Kalau kita berbicara pembakaran, artinya bahwa setiap satu batang cerutu itu hampir dikatakan butuh suatu bahan pembantu. Oke. Artinya ada bahan pembantu, ada bahan utamanya. Misalnya kita pakai Tambolaka. Nah, Tambolaka ini walaupun rasanya unik, enak, tapi kelemahannya bahwa dia sangat susah terbakar. Artinya berarti ada bahan pembantunya. Berarti kan nggak bisa satu, gitu lah. Nggak bisa satu untuk kita bikin sebuah cerutu hanya menggunakan satu jenis tembakau, nggak bisa. Tapi kalau kita berbicara masalah rasa, bisa. Misalnya kita hanya menggunakan sebuah tembakau yang memang pembakarannya bagus, tapi dia rata-rata biasanya kalau tembakau yang pembakarannya bagus, bahan pembantu itu dia tidak mempunyai ciri khas yang kuat, tidak mempunyai rasa yang lebih flat ya, yang Pak apa ya, yang kuat. Ya, jadi artinya bahwa karena dia hanya sebagai bahan pembantu, dia hanya sebagai bahan pembantu pembakaran, artinya bahwa dia tidak istilahnya rasa itu menjadi nomor 2. Artinya bahwa itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa
Satu batang cerutu terjadi itu fillernya itu dari satu bahan tembakau bisa. Jadi gitu, bisa ditangkap nggak ya? Kadang-kadang Ya, 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 paham, paham, paham. paham. Jadi mungkin saya simpulkan bahwa pertanyaan dari siapa tadi? Kok? Dari account dengan nama edidolog underscore Di Saribu. dialog nanti mungkin ditambahin Koriko juga bahwa ya ada dua kemungkinan ya. Jadi ada dari untuk pembakaran dan juga untuk rasa. Tapi kalau memang tembakau yang enak saya bilang, Ya. memang itu harus dikolaborasikan Pak ya berarti ya. Harus dikolaborasikan. Ya, Karena kalau nggak dikolaborasikan ya Ya. dia akan rasanya flat-flat aja gitu Ya, Pak ya. betul, setuju. ya. Dan yang Itu. paling penting adalah cerutu itu adalah sebuah perjalanan rasa. Artinya kalau Iya, kita hanya setuju. menggunakan satu bahan, artinya menjadi saya kurang cocok dengan kata-kata flat. Jadi saya lebih cenderung dengan kata-kata konsisten. Konsisten ya, oke. Ada beberapa produsen mereka memang menitikberatkan ke konsistensi rasa, sah saja. Ada juga kalau saya lebih menitikberatkan ke sebuah perjalanan rasa, karena setiap pembakaran dari 1/3, 2/3 dan sebagainya sampai ke belakang itu rasanya bisa macam-macam, itulah. Tapi tetap menjadi dalam satu kesatuan. Jadi tergantung dari pilihan kita aja. Jadi kalau memang kita mau menjadi sebuah rasa ini rasa ini kita pengen dari awal sampai akhir itu menjadi sebuah rasa yang konsisten, ya kita pakai bahan-bahan yang sejenis, Mas. Artinya kalau kita pakai bahan-bahan yang rasanya memang rasa gurih, ya udah kita pakai bahan pembantu pun yang rasa gurih. Atau rasa-rasa yang saling bisa menguatkan rasa gurih itu. Boleh saja, Mas. Pakai satu bahan pun juga boleh saja, Mas. Lebih tergantung dari kita pengennya mau seperti apa sih, Mas. Oke. Gitu, Mas. Ya, terjawab ya itu tadi bahwa ya bisa-bisa aja sesuai dengan karakter yang akan dibangun oleh sebatang sigar itu ya, Pak. Sesuai Jadi dengan selera dan selera keinginan dan ya kita. betul dan Ya. karakter yang akan dibangun oleh brand sigar itu sendiri itu pertanyaannya. Jadi mungkin 2 pertanyaan itu cukup ya kayaknya ya. Oke. Cukup. Nanti Terima mungkin- kasih banyak. Ya, terima Pak kasih Ferry. banyak buat teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih banyak yang sudah berkontribusi. Selamat juga buat teman-teman yang udah dapet hadiah t-shirt dan juga sampler sigar. Jadi nanti akan dikirimkan dan di DM langsung oleh Drupadi dan juga Enteng Sigar nantinya ya. Itu tadi banyak banget insight baru, pengalaman baru, informasi baru, ilmu baru terutama untuk sigar-sigar lover, sigar aficionado karena kebetulan malam ini dipertemukan oleh 2 orang yang wah menurut saya ini pakar banget di dunia sigar, Koriko dan juga Pak Ferry. Ditambah ada Mas Arga juga yang dia pengalaman sigarnya juga oke banget. Karena jujur saya juga masih belajar, saya masih banyak perlu cari tahu, cari informasi dan ini wah ini pengalaman banget, ini kebanggaan tersendiri saya bisa ketemu dengan Pak Ferry walaupun via online ya. Nanti mungkin doakan aja Pak Ferry sehat semua, kita bisa duduk bareng, ngopi bareng dan kita bisa ngobrol bareng bahas tentang perkembangan dunia cerutu di Indonesia. Mungkin terakhir ya. Ya, Mungkin oke. dari Koriko dulu. Ya. Harapan kedepannya untuk dunia sigar, dunia cerutu, khususnya untuk cerutu-cerutu lokal dan cerutu-cerutu Indonesia, mungkin Koriko. Oke. Sebenarnya memang kesan saya terhadap cerutu Indonesia ya Mas ya. Memang saya pribadi, saya kalau dibilang pakar enggak sih ya. Saya juga masih belajar sama lah kayak Mas Arga sama Mas Randa juga bahwa di sini kita semua itu masih explore Mas. Nah, kesan saya yang paling utama terhadap cerutu Indonesia sendiri adalah dari mulai saya awal belajar tentang cerutu, terutama cerutu Indonesia, sampai dengan saat ini memang kemajuannya itu sangat pesat sekali, luar biasa. Jadi memang antusiasme audiensnya, kemudian penikmat aficionadonya itu sendiri juga meningkat dengan sangat luar biasa dari segi passion, minat, dan dari segi jumlah orangnya. Nah, jadi harapan saya ke depannya untuk teman-teman baik yang sudah nyerutu ataupun belum gitu, untuk kedepannya ya marilah kita sama-sama mengangkat atau mengharumkan nama cerutu Indonesia dengan mengkonsumsi atau memperkenalkan lah ya produk lokal atau produk Indonesia kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. ya. Jadi memang
pesan saya mungkin mewakili teman-teman yang lain juga, sigar aficionado yang lain juga, bahwa buatlah sigar atau cerutu itu bukan hanya sebagai sebuah tren, bukan hanya jadi sebuah tren, tapi sebagai sebuah lifestyle ya. Kita ngomongnya lifestyle. Jadi buatlah cerutu itu sebagai sebuah bagian dari gaya hidup. Nah, buatlah sebagai nikmatilah cerutu bukan karena bahasanya prestisnya, tapi nikmatilah cerutu karena memang kita itu mencintai. Iya, mendalami atau benar-benar menganggap cerutu itu sebagai sebuah seni. Jadi didalami, dipelajari, dan di dalam dunia cerutu itu nggak ada benar dan salah, nggak ada enak dan nggak enak. Nah, itu yang paling penting, bahwa semuanya enak, adanya hanya enak dan enak banget. Yes. Ya, gitu aja. Jadi teman-teman, pesannya dari saya sendiri adalah ayo kita sama-sama memajukan cerutu Indonesia untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Seperti itu. Semoga cerutu Indonesia lebih baik lagi. Siap. Yes. Mungkin dari Mas Arga, Mas. Amin. Dari saya. Wow. Untuk cerutu Indonesia sendiri, dari saya lihat dari 2 tahun terakhir ini semakin banyak ya penikmat cerutu ya. Terus sama banyak juga cerutu homemade dari cerutu lokal-lokal dari daerah-daerah. Itu mereka menciptakan cerutu sendiri. Jadi semakin banyak variasi cerutu Indonesia zaman sekarang. Terus sama ya udah sih, cuma pesan saya support lokal produk. Udah itu aja. Support lokal produk. Ya ini terakhir nih, dan pancernya di akhir, Pak Ferry, mungkin harapan dan mungkin pesan-pesan juga untuk sigar aficionado dan juga pelaku-pelaku sigar di Indonesia. Apa mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Pak Ferry? Monggo Pak Ferry. Nah, oke, mungkin untuk lebih ke para artisan ya. Sekarang akhir-akhir ini saya lagi banyak ngobrol dengan para artisan cerutu ya di sebuah forum. Pesan saya, jadilah Indonesia, jadilah menjadi identitas Indonesia, jangan jadi pengekor. Itu saja. Siap. Oke Pak Ferry. Ya, bisa disimpulkan dari semua pesan-pesan yang diberikan oleh Koriko, Mas Arga, dan Pak Ferry adalah support lokal cerutu, lokal sigar Indonesia. Yang selalu saya sering sampaikan di konten saya, selalu dukung produk lokal, selalu dukung sigar-sigar lokal. Karena menurut saya sigar lokal itu juga bisa bersaing di dunia, bisa bersaing di dunia sigar. Jadi jangan sampai kita termakan prestisnya aja. Ya. Tapi jadikanlah, itu tadi pesan Koriko keren banget, jadikanlah sigar itu sebagai seni yang kita hargai, yang kita dalami, yang kita ulik, sampai kita tahu apa yang ada di dalam sigar itu, seni apa saja, sampai detail apa saja gitu. Ditambah tadi Pak Ferry juga bilang, cintailah ya, itu tadi, cintailah produk lokal, jangan jadi pengekor. Wah, harus punya karakter sendiri, harus bisa mempunyai karakter sendiri yang harus kita banggakan nantinya ya, yang bisa nanti sigar lover juga bisa mungkin menciptakan karya-karya sigar baru yang tadi Mas Arga juga bilang, ada sekarang homemade. Dan tiap sekarang, sorry Mas, Ya. sekarang ternyata memang benar kata Mas Arga dan Pak Ferry, bahwa sekarang artisan-artisan sigar itu mulai punya rasa percaya diri untuk ini tampil gitu ya, dan memang produk mereka sebenarnya nggak kalah memang. Betul. Dan terlepas dari segala macam kendala perizinan apalah dan sebagainya, itu memang menurut saya sigar lokal itu kualitas dan rasanya memang bisa bersaing dengan ya. sigar-sigar yang milik mancanegara ya gitu. Yes. Jadi memang harus percaya diri, harus yakin bahwa kita bisa sama-sama memajukan perindustrian sigar di Indonesia. Indonesia. kuncinya percaya diri, bener ya Pak Ferry ya, kuncinya percaya diri, mau bersaing dengan sigar-sigar mancanegara. Oke, mungkin cukup sekian ya, cukup sekian konten malam ini, cukup sekian launching malam ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Ferry, terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah obrolan kita. Semoga Pak Ferry selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan.
semakin Amin. ya semakin oke lah pokoknya. Saya bingung mau mendoakan apalagi yang pasti yang terbaik buat Pak Ferry. Yes, amin. Semoga nanti Amin, kedepannya amin. ada Pak Terima Ferry kasih. selanjutnya yang bisa mendelegasikan ilmunya ini, karena Pak Ferry ini salah satu aset negara saya bilang. Oh iya, Iya. betul. Salah satu aset negara yang harus kita pertahankan. Ya benar. Benar Pak Ferry, saya kemarin sempat ngobrol dengan Koriko. Pak Ferry itu salah satu aset negara loh. Ya, jadi kalau ini kan Pak Ferry kan gelap nih ya, samping-sampingnya nggak kelihatan. Ah. Itu belakangnya tuh pas pampres semua itu. Iya itu Pak Pampres, belakang Jangan itu salah. bodyguard semua Iya, itu, bodyguard jaga-jaga semua semua itu. Jangan sampai dia apa-apain nih Pak Ferry itu. Jadi pakainya HD itu pas pampres semua di belakang. Nggak kelihatan aja itu. Kamu wong e ora ketok kok Mas iki. Siap Pak Ferry, terima kasih banyak Thank Pak you Ferry. banget Pak Ferry. Oke, Sampai ketemu di terima Jogja, Sampai kasih. ketemu Pak. di Jogja, kita Ya, bisa ketemu sampai ngobrol-ngobrol di Jogja. Oke. Semoga sehat selalu Pak Ferry. Selamat Siap. malam. Selamat malam Pak Ferry. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, buat teman-teman Sigar Lover dan Sigar Aficionado yang ngikutin live dari awal sampai akhir, kita ucapkan terima kasih juga sudah nonton, sudah kontribusi pertanyaan. Semoga teman-teman juga dapat ilmu baru, dapat insight baru dari nonton video ini, dan kedepannya teman-teman bisa ngulik bareng, belajar bareng tentang Sigar. Jangan berhenti belajar ya kok, kuncinya Yes, itu ya. Jangan pernah berhenti ngulik, karena Sigar tuh akan terus berkembang, kedepannya akan terus berkembang. Selalu ikuti perkembangan dunia Sigar, banyak baca referensi. Karena jujur, saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar bareng. Ayo kita kembangkan dunia Sigar dan dunia cerutu, khususnya cerutu-cerutu Indonesia. Terima kasih juga Mas Arga, terima kasih sudah hadir di sini memberikan suasana baru ya, Ya, dengan merefresh kita untuk nge-review Sigar dari kata-kata yang cukup feminis banget gitu ya. jadi kita bertiga di sini itu mensimbolkan bahwa Sigar itu sekarang terbuka untuk semua kalangan. Betul sekali. Jadi Itu. memang nggak cuma yang yang Sigar itu tidak melulu identik dengan kalangan eksklusif yang Menengah ke sudah atas. berumur atau Yes. apa, tapi bisa dinikmati semua kalangan dengan Semua umur. semua Semua background, gender. dengan bertanggung jawab tentunya. Yes. Dan mungkin pesan dari saya pribadi untuk teman-teman yang mungkin masih nonton adalah kita bisa belajar Sigar itu dari mana saja. Jadi nggak cuma dari satu sumber, nggak cuma dari satu orang, kita bisa eksplor kemana-mana. Dan teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan apapun tentang Sigar dan sebagainya, bisa tanya ke kita ya. Nah, kita semua, kita saling sharing ilmu, saling membantu. Kalau nggak tahu ya kita saling belajar. Yes, Intinya gitu. betul. Dan yang terpenting adalah, ini pesan saya, selalu pesan saya buat teman-teman yang belum umurnya 18 tahun ya, nanti dulu nyobain Sigarnya. Umur 18 tahun dulu, Ya. karena memang ini produknya dikhususkan buat produk yang 18 tahun ke atas. Betul. Nanti ya. Oke, Yes. terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih sudah berkontribusi. Semoga selalu sehat. Pesan saya selalu sehat dalam kondisi apapun. Jaga selalu kesehatan, jaga selalu kondisi tubuh supaya teman-teman bisa selalu nikmati Sigar, karena kalau nggak lagi sehat gak enak. Oh iya. Bener-bener betul. nggak enak. Bener Bener Bang. nggak enak. Siap. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Selamat malam dan semoga selalu sehat. Bye bye. Bye bye.